kita harus coba dulu mengenal diri kita siapa, gitu. Itu dulu, gitu. Baru bisa tahu purpose-nya apa. Saking menariknya sampai nggak cukup satu sesi nih sama Om Ferry nih ya. Kemarin baru ngulik sedikit soal life purpose dan proses transformasinya Mas Ferry. Kalau kita udah punya tujuan, kayak kemarin bilang punya tujuan, gue mau ke pantai nih, gitu. Gimana caranya ke sana udah jadi gampang gitu, karena udah tahu maunya ke pantai, mau naik motor, mau naik mobil, jalan kaki, ujungnya ke situ. Tadi Ferry udah cerita tentang bagaimana memahami dulu why-nya, tujuannya, kemudian setelah itu aware terhadap siapa dirinya. Halo teman-teman, kita jumpa lagi ya dari channel YouTube Lucy Kusman ini, dimana sebuah channel ini dibentuk untuk kita ngobrolin banyak tentang bagaimana kita bisa bertransformasi. Nah, seperti sudah saya jelaskan di episode yang pertama, sebetulnya nanti akan ada narasumber-narasumber yang hadir untuk ngobrol bareng sama kita, membicarakan bagaimana proses transformasi diri itu terjadi. Karena seperti saya juga sempat katakan kepada teman-teman, kita tidak bisa tidak bertransformasi. Karena kalau kita ingin mengikuti perkembangan zaman, kita ingin menjadi lebih baik setiap saat, kita mesti bertransformasi. Nah, untuk bertransformasi nggak bisa sendiri. Kita perlu belajar dari teman-teman yang juga sudah melakukan proses transformasi diri, agar kita bisa memodel, kita bisa mencontoh dan belajar dari mereka, terinspirasi untuk akhirnya kita terapkan dalam kehidupan kita. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang saya sudah ditemani oleh Mbak Ayu dan Mas Ferry yang akan sama-sama bicara tentang proses transformasi, terutama dalam menemukan tujuan hidup dan identitas diri. Kita mulai ya obrolannya. Mbak Ayu sama Mas Ferry. Hai Mbak Ayu. Halo Ferry. Hai. Halo Mbak. Hai Mbak Lucy, Mas Ferry, senang banget bisa ketemu lagi ya. Iya, senang banget. Walaupun masih via Zoom, tapi nanti insya Allah kita ketemu beneran abis pandeminya selesai. Harus, amin. Harus. Mbak Lucy, hari ini kita lanjutkan yang kemarin ya, sepertinya nih. Saking menariknya sampai nggak cukup satu sesi nih sama Om Ferry nih ya. Kita harus nambah nih sesinya ya. Benar. Kemarin kita ngobrolin kita undang apa sih? lagi. Mbak Ayu, kemarin kita ngobrolin sampai kemarin baru ngulik sedikit soal life purpose dan proses transformasinya Mas Ferry. Tapi itu kan sebetulnya kalau kita bicara mengenai proses transformasi, seperti yang kita udah sempat singgung sedikit kemarin ya Mbak, dikit lagi kita bahas di sini boleh lah ya. Itu selalu diawali dengan menemukan tujuan hidup kita tuh sebenarnya mau kayak gimana, secara umum kan kayak gitu ya Mbak ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau bahas lebih dalam lagi tentang sebetulnya sih tujuan hidup dan perannya dalam proses transformasi diri, itu seperti apa sih gitu Mbak Lucy? Iya, itu satu hal yang menarik sih ya, soal tujuan hidup tuh ya nggak fair ya sama Mbak Ayu ya. Kayaknya kata yang sangat sederhana, tapi sebetulnya lumayan dalam tuh pencariannya gitu ya. Dan itu jadi awal untuk sebuah perubahan sih. Kalau dari pengalaman aku ya teman-teman, kalau untuk kita betul-betul bisa transform menjadi versi diri kita yang lebih baik, sebetulnya kita harus mulai dari tadi memahami kita tuh mau apa sih dalam hidup. Terus kita juga tahu kita tuh sebetulnya siapa. Terus sebetulnya kita punya value-value, nilai-nilai apa dalam hidup kita. Ada belief system apa yang kita punya. Terus udah gitu kita juga jalan lagi untuk bisa mencapai apa yang kita mau itu, kita perlu punya kemampuan apa gitu. Kita perlu merubah perilaku apa, perlu kita mengganti lingkungan seperti apa. Kalau buat teman-teman yang belajar NLP, Neuro Linguistic, udah familiar lah dengan proses ini. Kita bilangnya ini adalah proses neurological level, di mana kita memahami betul keselarasan antara tujuan diri kita dan lingkungan kita. Nah kalau itu udah selaras, proses transformasinya jadi lebih enak, lebih mungkin tercapai dengan nyaman lah. Tapi kayak gitu sih Mbak Ayu gitu. Oke. Tapi berarti sebetulnya dasar paling awalnya itu adalah si life purpose itu dulu
gitu kan ya Mbak Lucy ya? Benar. Nah, kita kan akan ngobrol banyak episode nih, Mbak Ayu. Nah, di dalam episode-episodenya kita akan bahas dengan detail semua tahapan-tahapan itu. Jadi hari ini kita ngobrolin, hari ini dan kemarin ya, di episode kedua dan ketiga sekarang, kita akan ngomongin soal proses menemukan tujuan hidup kita dan identitas diri kita. Nah, tentunya nanti akan ada narasumber yang lain akan ngomongin itu. Setelah itu kita maju ke tahapan-tahapan. Betul, karena kita sekarang lagi bicara tentang life purpose dan di sini sudah ada Mas Ferry. Sebetulnya Mas Ferry, proses untuk menemukan life purpose-nya Mas Ferry saat itu gimana sih? Kan karena orang kalau tanya tujuan hidupnya apa, kadang bingung kan, iya ya, tujuan hidup apa ya, mau ngapain ya, mau kemana ya gitu. Sempat nggak mengalami fase-fase itu dan kemudian pada akhirnya sampai tahu dan dapat, mungkin boleh di-share juga kali ya Mbak Lucy ke viewers kita sekarang ini gitu kan, udah ketemu life purpose-nya, kemudian life purpose-nya itu apa gitu kan saat ini, itu gimana ceritanya Mas Ferry? Oke. Kalau tadi yang Mbak Lucy bilang juga sebenarnya prosesnya untuk bisa menemukan life purpose itu sebenarnya nggak gampang, karena pembukaannya adalah kita harus coba dulu mengenal diri kita siapa, gitu. Itu dulu, gitu, baru bisa tahu purpose-nya apa. Kayak misalnya mengenali diri kita itu banyak caranya. Kayak kita harus tahu dulu kita sukanya apa, kita nggak sukanya apa, yang membuat kita melakukan hal tertentu itu apa, yang drive kita buat pengen sesuatu itu apa, gitu. Nah, hal-hal itu kalau kita sudah bisa mulai mengidentifikasi, akhirnya kita bisa tahu nih, oh saya orangnya seperti ini. Itu akhirnya yang saya percaya ini, yang saya kalau istilahnya apa ya, belief system-nya sih. Belief system tuh apa ya Mbak ya? Boleh diceritain nggak Mbak, belief system tuh sebenarnya apa sih Mbak? Boleh sih? Hal-hal yang kita sungguh percayai yang bisa mendorong kita mencapai tujuan atau bahkan menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Nanti ada sesi khusus nih tentang ini nih, Fer, tentang belief system nih ya. Contohnya misalnya gini, ada orang yang kadang-kadang, aduh, gue tuh orangnya males, jadi kalau misalnya kayak gini gue nggak bakal bisa lah gitu. Itu belief system tuh, bahwa kita mempercayai bahwa kita males gitu. Atau ada juga orang yang sangat percaya diri kayak, gue sih kalau misalnya ngedeketin cewek ya asal dikenalin aja, gue udah bisa dapetin. Gitu. Iya. Walaupun mungkin itu benar atau enggak, tapi udah ada belief system itu bahwa gue bisa. Gitu. Nah, ketika kita udah apa ya namanya, bisa tahu, bisa aware bahwa kita punya belief system apa aja, belief kita apa, kita bisa pilih tuh, oh ini bagus, ini kita keep, oh ini jelek, ini kita ganti, gitu. Baru ketika kita udah tahu itu semua, bisa diselaraskan tuh. Kalau misalnya ngomongin purpose pribadi, pasti itu kalau kita deep ada drive-nya dari dalam diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya aku contohnya purpose-nya yang kemarin udah ketemu tuh entertaining, educating, sama empowering. Aku 3 itu purpose-nya. Datangnya dari mana? Kalau diulik-ulik lagi, terus apa namanya, kita eksplorasi ke dalam diri sendiri. Kalau aku sendiri nemunya entertaining karena dulu waktu aku kecil banyak di rumah tuh banyak yang bikin aku sedih. Gitu. Ketika aku sekarang, aku pengen orang lain juga yang di sekeliling aku paling nggak bisa bahagia. Sama kalau yang educating dulu waktu kecil aku ngerasa mungkin nggak terlalu banyak dapat informasi, itu susah gitu, kayak banyak aku harus belajar sendiri. Tadi Ferry menemukan 3 ya, Fer. Apa sih? Entertaining, educating, sama empowering. 3. Nah, sebetulnya cara untuk menemukan tujuan hidup kita tuh ada langkah-langkahnya nih Mbak Ayu gitu ya. Ada berbagai macam cara lah. Tapi coba kita bantu para viewers ini untuk menemukan dengan cara yang sederhana, gitu ya. Yang pertama, kita ambil contoh yang tadi lah Mas Ferry. Sebetulnya nanti kalau ngelihat hidup Mas Ferry yang ideal, seperti apa sih, adalah seorang Ferry yang bisa mengentertain orang-orang, tapi juga mengedukasi orang-orang, dan membuat orang-orang punya empowerment. Itu kan yang Ferry lihat sebagai hidup Ferry yang ideal tuh seperti itu.
Itulah yang dinamakan life purpose. Nah, kemudian digalinya kayak apa? Yang tadi dari ceritanya Ferry ya, sebenarnya kenapa sih entertaining orang itu menjadi important, penting untuk Ferry? Kenapa sih mengedukasi orang tuh penting buat Ferry? Kenapa sih mengempower orang tuh penting buat Ferry? Itu yang harus digali. Kalau kita udah menggali cukup dalam ke dalam diri kita dan menemukan kenapa hal itu penting, maka itu bisa memperkuat tujuan kita. Dan yang terakhir sebetulnya 3 langkah aja ya. Yang terakhir adalah setelah itu semua, nanti ketika kita sudah tidak ada sebetulnya, kita pengen dikenang sebagai siapa sih? Iya kan? Nah, itu yang bisa teman-teman pakai nih, teman-teman yang lagi nonton YouTube channel ini. 3 langkah sederhana aja kalau pengen nemuin tujuan hidup kita tuh seperti apa. Ya, kira-kira idealnya seperti apa sih hidup kita? Terus kenapa ini penting banget buat kita? Ada personal reason apa yang bikin ini jadi penting buat kita? Gitu. Dan ketika kita nggak ada nanti, kita pengen dikenang seperti apa? Kok dari ceritanya Ferry kan jelas sekali gitu ya contohnya, bahwa itu sangat personal untuk Ferry untuk menjadi seorang Ferry yang entertaining, educating, dan empowering. Terus yang menarik lagi tadi dari Ferry adalah satu nih Mbak Ayu nih Fer, aku senang banget pas Ferry bilang yang penting setelah itu lakukan gitu kan, dia kan harus dilakukan. Karena kadang begini, kita udah punya konsep yang bagus tentang tujuan hidup. Kalau kita nggak terjun dan jalankan apa yang kita bayangkan itu, yang terjadi adalah kita akan berputar-putar untuk mencari-cari terus gitu. Kadang-kadang juga ketika kita jalankan bisa jadi itu memperkuat atau justru membuat life purpose kita berubah. Itu yang menurut aku penting juga untuk diingat oleh teman-teman yang nonton channel ini. Pada saat pencarian life purpose, namanya juga nyari, harus action. Lakukan aja. Betul nggak sih? Ini yang jadi life purpose saya. Ketika sudah pasti, sudah lebih jelas, maka baru kita masuk ke tahapan-tahapan berikut. Gitu sih ya Fer ya. Kalau iya sih, menarik banget. Tapi sedikit juga nambahin apa yang tadi Mbak Ferry sampaikan ya, bahwa sebenarnya apa yang menjadi life purpose kadang-kala kan emang berkaitan dengan apa-apa yang pernah terjadi sama kita di masa kecil, apa-apa yang pernah terjadi pada kita di masa lalu, dan kadang-kala itu nggak kita sadari. Kalau psikologi itu bilangnya inner child, jadi bagian dari masa kecil kita, bagian dari kita yang waktu kecil dulu, yang pada akhirnya berpengaruh membentuk diri kita sekarang, membentuk bagaimana perspektif kita terhadap lingkungan, perspektif terhadap diri, kemudian membentuk juga isu-isu apa yang menurut kita penting dan menjadi sangat sensitif. Ada bagian dari dalam diri kita yang dibilang inner child tadi, yang sedikit banyak kemudian mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kemudian kita mempersepsikan isu-isu yang kita anggap penting, isu-isu yang kita anggap sensitif di dalam diri kita. Nah, itu mungkin seringkali kurang bisa kita sadari. Nah, kalau nyambung ke Balusi tadi, proses transformasi ini tentunya akan membawa itu naik ke alam sadar dan membuat kita jadi menyadari gitu loh, bahwa sebenarnya diri saya ini yang seperti ini toh, sehingga membuat kita lebih gampang pada saat bikin pola untuk value-nya mau seperti apa, menemukan identitas dirinya seperti apa. Kalau menurut aku sih seperti itu gitu Mbak. Iya benar sih. Nah kadang-kadang kita nggak bisa sendirian dalam ngejalanin itu, karena kan kalau memang itu ada di dalam bawah sadar kita, tentu perlu sebuah usaha untuk mengeluarkannya menjadi sesuatu yang kita sadari gitu. Makanya dalam banyak hal orang butuh coach untuk akhirnya membantu menggali untuk mendapatkan itu. Itu yang terjadi sih. Kalaupun tidak bicara dengan coach, kita bisa membangun pertanyaan-pertanyaan ke dalam diri kita gitu. Karena kan sebetulnya kualitas hidup seseorang itu sangat ditentukan oleh jenis-jenis pertanyaan yang diajukan kepada dirinya sendiri kan. Jadi makin kita canggih, makin kita sering ngobrol sama diri sendiri, kita akan bisa banyak menggali ke dalam. Nah sedikit mungkin yuk, kenapa menemukan tujuan itu menjadi sangat penting, karena itu jadi why-nya kita. Kemarin aku dapat sebuah quote yang bagus banget dari namanya Friedrich Nietzsche. Saya nggak tahu bacanya apa tuh, itu orang Jerman, Nietzsche. Ya, dia orang filsuf dari Jerman ya, dia mengatakan sesuatu yang bagus banget. Dia mengatakan he who has a why can handle almost anyhow. Jadi kalau orang tahu why-nya apa,
dia bisa mengelola apapun caranya. Saya kira itu benar banget. Karena itu yang terjadi dalam hidup aku, dalam hidup teman-teman yang kerja sama-sama aku sebagai coach ya, itu juga membuat ketika mereka memahami why-nya kenapa, mereka bisa bergerak untuk tahu caranya. Nah, life purpose itu why-nya ya, Fer ya? Gampangnya kayak kalau kita udah punya tujuan, ya kayak kemarin bilang, punya tujuan gue mau ke pantai nih, gitu. Gimana caranya ke sana udah jadi gampang gitu, karena udah tahu maunya ke pantai, mau naik motor, mau naik mobil, jalan kaki, ujungnya ke situ. Yang susah adalah ketika kita nggak tahu mau kemana. Naik mobil nyasar, naik jalan kaki nyasar, jadi gitu. Naik apa-apa aja nyasar gitu ya. Nah, itulah pentingnya makanya harus ada life purpose tadi yang Mbak Lucy dan Mas Ferry ya. Iya. Oke. Dan life purpose ini akan kemudian juga dipengaruhi sama identitas diri gitu kan ya Mbak. Maksudnya apa yang identitas diri yang pengen kita desain di diri kita untuk kemudian bisa membantu kita mencapai si life purpose itu, ya harus ada life purpose-nya dulu, baru kemudian kita bisa bangun identitas diri yang mau kita bangun gitu kan ya Mbak Lucy, atau gimana sebenarnya Mbak? Kalau dari perjalanan itu mungkin Ferry bisa cerita pengalamannya Ferry ya. Oh, dalam perjalanan kita dalam bertransformasi sebetulnya ya. Apapun yang terjadi di masa lalu kita pasti punya impact terhadap diri kita sekarang. Pasti. Itu yang ngebentuk kita sekarang gitu kan. Jadi penting untuk kita juga menyadari apa sih yang terjadi di dalam masa lalu kita dari kita kecil sampai sekarang. Namun patut diingat juga bahwa kehidupan itu kan bukan soal masa lalu saja gitu ya, tapi ada juga masa depan, ya kan. Dan masa sekarang adalah masa yang paling tepat untuk ngedesain sebetulnya hidup masa depan kita seperti apa. Tidak hanya tergantung dari masa lalu. Katakanlah masa lalu kita itu tidak selaras dengan tujuan hidup kita yang sekarang, ya. Kalau ceritanya Ferry tadi menarik adalah gini, masa lalunya tidak mudah mendapatkan pendidikan gitu, edukasi ya Ferry ya, pengetahuan susah dicari. Sementara Ferry punya purpose-nya adalah menjadi seorang seniman yang bisa mengedukasi banyak orang. Kan nggak nyambung tuh sebetulnya. Pilihannya ada dua, bisa bilang ya tapi kan saya nggak punya pendidikan yang cukup baik, atau pendidikan saya nggak cocok, atau saya tidak bisa menuju kepada tujuan saya karena pendidikan saya nggak selaras, bisa seperti itu, atau desain yang baru. Nah, yang saya maksud dengan identitas adalah bagaimana kita justru mendesain identitas kita yang kita inginkan supaya selaras dengan tujuan kita. Itu jadi sangat penting kalau menurut aku. Kemampuan kita untuk mampu menentukan kita tuh siapa, dan kita mau memprogram diri kita menjadi siapa supaya tujuan kita tercapai. Itu yang jadi sangat penting sebetulnya. Ya nggak, Fer? Kalau pengalaman Ferry gimana, Fer? Kalau pengalaman aku sih sebenarnya dipersimpelnya gini. Aku belajar dari Mbak Lucy adalah misalnya kita siapa? Itu anggaplah titik A. Kita di sini. Kita siapa? Apa yang kita rasakan? Terus apa yang membuat kita menjadi si A ini? Gitu. Nah, purpose-nya adalah si B. Nanti kita akan jadi si B ini, gitu. Nah, untuk sampai ke sana, gimana caranya? Disitulah kita mulai mendesain nih kalau aku lihat, gitu. Jadi kita aware dulu, kita siapa, terus kita aware juga yang work sama yang enggak. Nah, baru kita desain. Jalannya gimana nih? Kita ubah apa yang bisa kita ubah, apa yang kita bisa perbaiki. Tapi itu juga akan dipermudah kalau kita benar-benar paham. Misalnya saya nih, gue males gitu. Ngubahnya gimana? Nah di situ aku belajar sama Mbak Lucy, cari tahu dulu, lo tuh malesnya kenapa gitu. Yang bikin lo males apa? Ternyata pas kita pelajari lagi, kita gali lebih dalam, ternyata interest aku yang terlalu banyak yang bikin aku jadi gampang kehilangan energi. Kehilangan energi itu aku tangkap sebagai malas gitu. Karena kita capek nih, fokus kanan kiri, akhirnya jadi kehilangan energi, ya udahlah malas lah gitu. Nah, ketika udah tahu bahwa oh problem gue tuh ternyata kebanyakan mau, itu yang kita perbaiki. Oh yuk fokus gitu. Ketika udah fokus, nah baru nih energinya jadi lebih banyak di satu tempat, dan akhirnya juga nggak cepat kehabisan energi, dan akhirnya hilang deh tuh kata males gitu. Nah, itulah yang harus didesain, dan
ketika desainnya udah ada pun bukan berarti udah selesai. Kita mesti jalanin juga, works nggak nih desain yang kita bikin gitu. Kita juga bisa komit nggak, bisa konsisten nggak menjalani desain itu, atau ternyata setelah dijalani ada yang lebih baik nih desainnya, atau ada yang kira-kira ternyata malah membuat kita menyadari ternyata ideal yang buat gue ternyata bukan yang B itu, ternyata mungkin C. Jadi bisa juga berubah kalibrasi ya Mbak, yang namanya ya, Mbak Lucy ya. Jadi perjalanan itu yang akan membuat kita lebih menemukan purpose dan identitas diri kita sendiri. Oke. Kalau dalam perjalanannya terjadi perubahan atas tujuan, kemudian atas langkah-langkah yang mau kita ambil untuk mencapai tujuan itu, jadi sebenarnya itu proses ya Mbak ya, bukan sesuatu yang nggak boleh gitu, itu harus strike pada tujuannya, nggak gitu juga berarti ya Mbak Lucy dan Mas Ferry ya. Proses, itu sebuah proses. Menarik sekali yang tadi Ferry katakan tentang identitas ya. Kita bahas dikit ini ya. Kalau Lucy kan tugasnya ngasih tahu caranya nih, gitu kan, ya kan. Kalau balik ke definisi identity, definisinya apa sih identity? Identity itu kan siapa Anda gitu kan, siapa Anda atau kualitas dari seseorang yang membedakan dia dengan orang lain lah, lebih kayak gitu. Nah kalau kita ngelihat tadi, hati-hati juga pada saat kita melabel diri kita dengan identitas tertentu yang terus akhirnya kita percayai dan menjauhkan kita dari tujuan kita. Kalau contohnya Ferry kan tadi yang males itu ya Ferry ya. Ya. Ferry terus nge-label dirinya saya adalah seorang yang malas gitu. Ya udah, itu identitasnya bisa ngejauhin Ferry dari tujuannya gitu. Nah, begitu menemukan sebuah identitas yang menjauhkan kita dari tujuan kita, patut dibongkar itu, Nah, nemuin identitas tuh sebetulnya 3 cara lagi deh ya. Yang pertama adalah kalau buat aku yang paling gampang adalah sadari, ingat-ingat gitu. Kapan sih saya tuh menjadi the best version of myself? Kapan sih saya itu jadi at my best gitu ya, di situasi terbaik saya. Nah saat itu apa sih yang saya lakuin? Itu yang pertama sih. Be at your best. Kapan Anda be at your best? Terus udah gitu liatin deh apa yang sebetulnya Anda lakukan. Apa kualitas-kualitas Anda di saat itu? Itu bisa tuh akhirnya nemuin identitas dari situ. Kemudian hal-hal apa aja sih yang saya syukuri dalam diri saya? Bisa juga dengan memperhatikan siapa sih orang-orang yang menginspire kita, yang jadi modelnya kita. Itu juga sebetulnya menggambarkan kita siapa, ya. Kalau kemarin di episode sebelumnya kita bicara ngelihat ke eksternal atau internal, caranya bisa seperti itu tuh. Secara eksternal kita lihat sebetulnya orang-orang yang menginspire kita tuh siapa. Secara internal tadi melihat kapan sih pada saat kita at our best, kita tuh seperti apa, kualitas seperti apa yang kita punya. Nah itulah identitas kita sebetulnya. Kalau saya menyederhanakannya begitu ya. Tentu teori psikologi akan ada banyak sekali ya cara-cara untuk mengenali. Contoh misalnya kalau buat aku pada saat at my best gitu ya, pada saat saya lagi the best version of myself, Lucy tuh kayak apa sih? 2 sih, 1 energik banget gitu ya, dan yang kedua very passionate. Gitu. Aku nggak bisa nggak tidur, happy dan passionate. Jadi sebetulnya itulah aku, seseorang yang punya energi yang besar, passionate terhadap sesuatu, dan senang memberikan sesuatu kepada orang lain. Itulah aku. Bisa cara seperti itu kalau pengen mudah ya, sederhana. Pikirin pada saat 3 kejadian dalam hidup kita yang kita itu at our best. Nah itu tuh kita kayak apa? Itulah kita. Kalau aku semudah itu ya. Kira-kira mungkin bisa ngebantu teman-teman yang mendengar ketika saya tuh siapa gitu. Nah, mungkin itu bisa membantu teman-teman untuk akhirnya mulai menggali ke dalam diri sendiri. Kalau keluar tadi bisa ngelihat siapa sih yang menginspire kita. Terus bisa juga kayak yang di episode kemarin kita bahas, nanya ya sama orang ya, menurut Anda saya tuh kayak apa sih? Saya seperti saya apa? Siapa sih? Gitu. Nah akhirnya gabungin deh semua itu. Setelah digabungin, kita bisa memahami sebenarnya kita tuh siapa. Nah bentuklah sesuatu
yang siapa yang betul-betul bisa membawa kita kepada tujuan kita. Oke. Dan itu harus selaras dari life purpose-nya, kemudian identitas dirinya seperti apa gitu, itu benar-benar harus kita buat selaras supaya memudahkan proses transform tadi gitu ya Mbak Lucy ya. Iya, karena kalau enggak kayak tadi kasusnya Ferry ya, pengen bikin karya banyak banget gitu kan, yang mengedukasi dan mengempower orang, yang mengentertain orang, tapi malas. Ya kan nggak cocok gitu. Nah, identitas itu yang perlu diperbaiki dan perlu didesain. Maka ada identitas yang baru apa, Fer? Identitas yang baru, Fer? Identitas yang baru siapa nih? Aku. Bukan yang baru, identitas yang lo desain gitu ya, bukan yang baru, sorry. Identitas yang sekarang sedang didesain menuju kepada purpose. Kalau yang lagi didesain sekarang sih sebenarnya lebih bukan kalau aku sih ya, bukan ke identitinya banget sih. Aku lebih menyelaraskan apa namanya ya, identitinya sebenarnya aku udah punya, value-nya yang aku lagi coba selaraskan justru value-value apa nih yang harus aku keep sama yang aku harus nomor satukan gitu, supaya bisa nyampe ke purpose-nya. Karena sebenarnya identity kalau buat aku sih yang kemarin-kemarin nggak ada terlalu banyak yang aku ubah gitu. Karena udah jelas dari awal ya, Fer ya? Aku udah tahu, cuma cara kesananya yang nggak tahu. Jadi desainnya itu yang aku masih agak bingung gitu. Akhirnya kemarin setelah kita kalibrasi ulang itu, jadi tahu tuh identitas mana yang, belief mana yang aku harus buang, belief apa yang harus aku tambah gitu. Karena sebenarnya kan kalau tadi dibilang kan, identitasnya datangnya dari childhood kita ya, inner child-nya. Tapi itu bukan sesuatu yang fix. Kita masih bisa ngerubah itu gitu. Nah, proses transformasi inilah masuk gitu. Jadi seperti itu sih. Benar. Jadi nggak usah khawatir kalau kita punya masa lalu kayak apapun, sebetulnya teman-teman kita bisa banget ngedesain identitas kita ke sesuatu yang membantu kita mencapai tujuan kita. Yes, benar. Iya betul, masa lalu kita penting buat kita, masa lalu itu yang membentuk kita, tapi jangan itu jadi beban yang menghalangi kita. Jadi kan kalau aku jadiin itu cuma kayak kita mau jalan nih, kita harus tahu nih bekal kita apa, yang kita punya apa gitu, yang kita bisa lakukan dari apa yang kita punya apa gitu, supaya perjalanan ini kan kayak journey nih dari A ke B tadi, supaya journey-nya kita bisa siap, kita harus punya dulu bekalnya gitu. Makanya kita mesti gali ke dalam dulu gitu. Kalau aku sih. Oke. Wah, keren banget. Menarik ya? Menarik banget. Yang menarik itu adalah saat kita bisa memahami bahwa apa yang kita bawa sebagai bagian dari masa lalu itu bisa berubah banget gitu. Bisa berubah dan itu akan sangat baik kalau misalnya kita menyadari, sehingga kita tahu apa yang bisa kita pertahankan dan apa yang bisa kita ubah untuk bantu kita mencapai tujuan kita. Walaupun kadang-kala ada orang yang suka ngerasa bahwa seperti helpless atau nggak punya daya untuk mengubah apa yang sudah terjadi gitu, Mbak Lucy. Tapi proses transform pasti kan bisa membantu untuk dia menyadari bahwa sebenarnya hal tersebut tetap bisa dikontrol gitu kan ya Mbak Lucy ya? Iya. Nah pada saat helpless benar-benar harus cari bantuan sih. Kalau menurut aku. Jadi banyak orang yang sudah merasa helpless tapi nggak cari bantuan. Itu akhirnya mereka akan lebih terpuruk lagi. Rendah hatilah untuk memahami bahwa kita memang selalu butuh bantuan orang. Dan nggak apa-apa gitu. Kita minta bantuan orang untuk membukakan pemikiran kita. Atau menggali dari diri kita supaya akhirnya kita bisa menemukan jalan keluar. Kadang terhalang egonya itu, Mbak. Aku cerita kemarin. Balik lagi ke yang kemarinnya, terhalang ego. Iya. Tapi kalau ego itu tidak membawa kita kepada tujuan kita, buat apa ya kita besar-besarin gitu kan sebetulnya kan? Iya, benar. Harus pemikirannya harus dibawa. Iya. Nah ini gimana nih kasusnya? Freeze. Yuk, freeze. Barusan nge-freeze yuk. Udah, sekarang udah oke. Freeze lagi. Jadi balik lagi gitu kata-katanya. Udah oke. Jadi balik lagi sebenarnya kita ke life purpose tadi yang Mbak Lucy, ketika memang life purpose itu ego itu tidak kemudian mendukung apa yang menjadi life purpose kita, ya kenapa harus dipertahankan gitu kan? Harus
berbesar hati untuk menggeser, punya kesediaan dan kerelaan hati untuk menggeser itu gitu ya. Tapi tadi yang paling penting, tahu dulu tujuannya mau apa dan membangun identitas diri kita yang bisa mendukung tujuan kita tersebut. Gitu ya Mbak Lucy dan Mas Ferry. Iya. Gak berasa udah berapa lama nih kita ngobrol nih Mbak Ayu. Ada yang mau ditambahin nggak Fer sebelum kita tutup nih? Paling tadi sih mungkin karena belum sempat ke record tadi yang aku cerita di awal. Jadi lagi-lagi kan kita mendesain. Desain itu kan sebuah rencana gitu. Sesuatu yang kita punya ya kontrol itu ilusi lah di sebuah rencana itu. Mungkin saja berubah, mungkin saja keadaan ikut berubah. Kayak kemarin misalnya aku udah rencanain itu, tapi ternyata keadaannya sekarang COVID gitu, ada COVID. Kan itu berubah lagi. Jadi kita harus juga mau untuk selalu kalibrasi ulang. Aku nyebutnya sih itu. Jadi lihat purpose-nya tetap sama, tapi desainnya bisa berubah-berubah, jalannya bisa kita geser, kita ganti, kita adjust ulang supaya bisa sampai ke tujuan itu gitu. Jadi kalau misalnya naik motor ternyata keadaan yang nggak bisa naik motor, ya kita jalan kaki. Yang penting kita jalan terus gitu. Betul banget. Oke, suka tuh sama statement jelas, akhirnya. Yang penting jalan terus gitu kan. Yes, tujuannya jelas, yang penting jalan terus. Nah, menarik ya obrolan kita, kalau diterusin bisa panjang banget. Tapi intinya adalah teman-teman, penting banget dalam sebuah proses transformasi itu kita tahu betul kita tuh mau apa. Apa sih yang jadi tujuan kita? Oh, tadi Ferry udah cerita tentang bagaimana memahami dulu why-nya, tujuannya. Kemudian setelah itu aware terhadap siapa dirinya. Gitu ya Ferry ya? Nah, aku recap kali ya. Ada 3 step tadi sebetulnya untuk bisa menemukan tujuan kita tuh apa. Yang pertama adalah membayangkan, memikirkan hidup yang ideal menurut kita tuh kayak apa sih gitu. Idealnya kita ya, seperti apa sih. Kemudian kenapa ini secara personally important, penting untuk saya. Dan setelah itu nanti ketika saya sudah tidak ada, saya pengen dikenang seperti apa. Nah, 3 pertanyaan ini bisa jadi awal yang memudahkan teman-teman untuk akhirnya mengerucutkan teman-teman itu ingin punya tujuan hidup seperti apa. Dan tadi kalau Ferry mengatakan awareness, kita bicara soal identitas ya. Siapa kita, siapa saya. Karena memahami identitas itu bisa membantu kita untuk melangkah menuju tujuan kita. Nah, kalau untuk memahami siapa kita, ada 3 hal juga nih yang teman-teman perlu lakukan. Pertama adalah coba dilihat beberapa kejadian dalam hidup kita di mana kita itu berada at our best, di mana kita berada sangat prima di versi terbaiknya kita. Kita itu kayak apa ya? Itulah sebetulnya kita. Dan apa yang kedua adalah apa yang perlu kita syukuri dari dalam kehidupan kita. Itu juga bisa menggali kita untuk menemukan kita itu siapa. Apa aja sih yang kita syukuri dari diri kita. Dan cara yang berikutnya adalah bisa melihat sebetulnya siapa sih orang-orang yang menginspirasi kita, atau menanyakan kepada orang-orang sebetulnya menurut mereka kita itu siapa sebagai cara eksternal, kalau bahasanya Ferry, cara eksternal untuk bisa mendapatkan masukan tentang kita siapa. Terus dikumpulin deh, dianalisa sama kita, kira-kira kita tuh siapa ya, dan siapa kita itu mendekatkan kita kepada tujuan kita atau tidak. Kalau tidak, mau digali lagi dong sebetulnya apa yang tidak tepat dari identitas yang kita punya. Sedikit ngingetin teman-teman, identitas kita dipengaruhi sama masa lalu kita, tapi kita bisa meredesain ulang, ya, memprogram ulang masa depan kita seperti apa dan diri kita yang baru seperti apa, yang mau mendekatkan kita kepada tujuan. Recapnya kayak gitulah kurang lebih obrolan kita ya hari ini ya, Fer ya. Iya benar, seru banget dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat buat semua viewers kita hari ini ya, Mbak Lucy dan Mas Ferry. Dan ingat bahwa transformasi diri akan membuat hidup kita lebih berarti. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, dan semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa menjadi manfaat dan tetap paling penting diaplikasikan ya Mas Ferry ya. Dan setelah diaplikasikan mudah-mudahan mempermudah teman-teman untuk menjalankan proses transformasi diri teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you ya. Bye.